Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman dimanapun kita berada, semoga dalam keadaan sehat selalu ya guys, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin. Yang sakit semoga cepat sembuh, cepat bisa bekerja kembali. Cerita Mbak TKW Hongkong ya guys. Ceritanya Mbak TKW Hongkong ini menjalin asmara, menjalin cinta sama mas-mas sipit di Hongkong ini guys. Cinta BMI Hongkong, kepentok restu orang tua. Seperti itu ya. Seorang BMI Hongkong, Mbak TKW Hongkong, asal Indonesia yang mempunyai cowok di Hongkong, yang mengenal cowoknya melalui aplikasi Kencan, kini menjalin hubungan bertahun-tahun. Namun seiring berjalannya waktu, ketika mereka ingin ke jenjang lebih serius, orang tua dari si cowoknya tidak setuju. Bapaknya berpesan agar menikahi perempuan yang ia pilihkan. Jadi kayak dijodohkan seperti itu loh guys. Tidak boleh sama Mbak BMI, Mbak TKW asal Indonesia. Walaupun banyak yang orang Indonesia, Mbak BMI, Mbak TKW Hongkong yang menikah sama orang sipit kayak gini. Banyak, ada beberapa, tapi nggak semua ya guys. Nasib itu kan nggak sama, jangan dipaksakan harus seperti dia kayak gitu. Ya intinya nggak di Indo, nggak di luar negeri itu sama aja. Ingin yang terbaik buat anaknya. Jadi mbaknya ini merasa sangat sedih banget, kecewa iya. Yang penting jangan sampai frustasi ya guys ya. Karena si cowoknya ini menjatah mbaknya itu sekitar 4.000 dolar Hongkong kurang lebih ya, sebesar gaji kita per bulan di Hongkong sebagai ART. 4.000 dolar Hongkong itu sekitaran 8 jutaan ya guys. Ya otomatis seneng lah ya. Kita berharap banget soalnya udah bertahun-tahun kita menjalin hubungan. Bapaknya juga mengatakan jika bersikeras untuk mereka diminta keluar rumah dan tidak mendapatkan hak ahli waris. Nggak dapat ahli waris apapun buat anaknya itu tadi guys. Jadi kalau anaknya ini memaksa mau menikah sama wanita Mbak BMI asal Indonesia ini tadi, jadi harus keluar dari rumah itu, nggak mendapatkan hak ahli waris. Jadi menurutku nggak apa-apa lah ya. Nggak apa-apa kalau cuma harta mah kita bisa cari. Berawal dari nol. Yang penting kita sama-sama nyaman, sama-sama suka. Takdir kita yang nentuin. Kecuali yang satu suka, yang satu nggak suka lah, itu baru bermasalah. Tapi menurutku kalau bimbang, merasa takut anaknya nggak ini banget sama mbaknya ini ya, kan sampean juga nggak rugi, ya udah lepasin aja loh. Biarkan dia menikah sama pilihan orang tuanya. Kamu juga nggak dirugikan, kamu per bulan juga dapat uang jajan sebanyak itu. Kalau nggak jadi dinikahi ya udah, yang penting nggak diminta kan dia sendiri yang nggak mau. Ya kalau misalnya diminta ya diberikan lah, dikasih lah, dicicil. Coba kalau di Indonesia ya, menikah dengan Mbak ini kan TKW sama Mas Sipit ya. Kebanyakan di sini kan Mas Sipit, jarang ada orang Muslim ya di sini itu. Nah, itu banyak perbedaan ya. Coba kalau di Indonesia, dihujat. Kalau di sini mah tanpa pernikahan pun bisa tidur bareng. Ya walaupun itu nggak boleh. Yang penting kan di depan itu sesuai syariah. Kembali lagi semua itu tergantung orangnya ya guys. Nggak semua Mbak TKW itu seperti itu. Nggak di luar negeri, nggak di Indonesia. Semua itu tergantung orangnya ya. Jangan disamaratakan. Kalau Mbak TKW itu semua seperti itu. Dan ini cerita yang kedua ya guys.
mbaknya ini punya pacar. Oh, ini cerita di Hong Kong ya guys. Jadi ini cerita yang kedua, mbaknya ini terjerat kasus money laundry guys, pencucian uang kayak gitu. Jadi BMI ini harap sidang sel predio, maksudnya sel predio selama 7 bulan atau sampai 1 tahun karena kasus money laundry. Jadi Mbak TKW Hongkong asal Indonesia ini ceritanya punya pacar seorang Bangladesh. Nah, karena apa namanya, pacarnya ini punya teman sindikat, dan pacarnya ini meminta si mbaknya ini untuk membikinkan akun bank gitu loh guys, bank HSBC dan Hang Seng Bank Hong Kong. Intinya dijual, dimasukin aliran dana pencucian uang seperti itu, kayak korupsi gitu loh guys. Jadi pacarnya temennya ini punya teman sindikat yang kerja di Hong Kong ini, kayak korupsi, uangnya itu dimasukkan ke banknya mbaknya ini. Nggak mungkin kan Mbak TKW itu duitnya puluhan ribu, maksudnya melebihi target itu kan nggak mungkin. Walaupun kita kerja nakal juga nggak mungkin sampai segitunya gitu loh guys. Jadi ketahuan sama polisi, money laundry, pencucian uang. Ketika mbaknya ini sedang bekerja, ditangkaplah polisi sampai terjatuh-jatuh. Dan mbaknya ini terancam sel predio sekitaran 7 bulan sampai 1 tahun. Mbaknya ini bekerja udah cukup lama ya guys di Hong Kong, majikannya juga udah baik, majikannya itu baik guys, baik. Kalau mau dapat long service 18.000 itu kan sekitaran kerja itu udah 3 kontrak 6 tahunan. Majikannya itu baik, tapi mbaknya ini malah kejerat money laundry. Punya pacar, pacarnya itu temennya sindikat itu tadi guys. Dan majikannya kan baik, walaupun mbaknya ini terjerat money laundry, posisi ada di sel predio, majikannya ini tetap memberikan haknya long service itu tadi guys, sebesar 18.000 dolar Hong Kong, kurang lebih 36 juta. Uang bonus kerja selama 6 tahun. Kalau di Hong Kong itu kerja 6 tahun itu kan pasti dapat yang namanya long service, uang bonus kerja. Mbaknya ini sebenarnya belum selesai finish kontrak 6 tahun itu, belum finish, karena mbaknya itu harus menjalankan sel periode atas kekeliruannya, kesalahannya itu tadi, kasus money laundry. Akhirnya mbaknya ini setelah keluar dari sel periode, terus mbaknya ini langsung dikeluarkan dari rumah majikan, itu pasti ya guys. Terus di blacklist dari Hong Kong, jadi mbaknya ini nggak bisa kerja lagi di Hong Kong selamanya karena masalah money laundry itu tadi. Dan jalan-jalan ini kabarnya ya guys, kalau kita punya masalah di Hong Kong, misalnya kita kerja di sini terus berkasus sama polisi, kayak contohnya money laundry ini tadi ya. Nah, walaupun udah 10 tahun, data kita itu masih ada loh guys. Dan kita ini walaupun hanya untuk jalan-jalan ke Hong Kong itu sulit. Kalau di Taiwan ya, temanku ini kaburan, ya tergantung berapa lama dia kaburan. Temanku ini kaburan, dia bisa ke Taiwan lagi, emang di blacklist sementara selama 10 tahun. Kalau udah 10 tahun dia bisa ke Taiwan lagi. Tapi kalau di Hong Kong ini kan beda ya guys, beda negara, beda cara, beda tatanan juga, kurang lebihnya seperti itu. Makanya kita hati-hati ya guys, kalau kerja di negara orang, punya majikan yang baik, lihatnya kerja gak usah lah cari jodoh. Ya kadang ada yang niatnya kerja aja tapi ternyata dapat jodoh orang luar negeri, orangnya baik, beruntung, suaminya itu penyayang, terus nggak mandang kita ini, pokoknya fisik kita itu walaupun banyak kekurangan itu di mata dia itu sempurna. Kita nggak ada salahnya juga sih, yang namanya berusaha ya.
Yang namanya nasib kan kita nggak ada yang tahu, keberuntungan atau tidak beruntungnya kita nggak ada yang tahu. Ya, semoga mbaknya ini baik-baik saja, walaupun nggak bisa kerja di sini ya, bisa kerja di negara lain, tetap sehat, dimudahkan urusannya gitu loh. Salam sukses buat anak rantau semua.